Halo? Halo teman-teman, ketemu lagi dua ruang ngobrol setelah sekian lama saya absen. Masih sibuk, Mas Jojo sibuk. Ya, akhirnya bisa keturutan konten lagi lah di sini. Nah, kita kali ini bahas Big Four ya, Betul, Big Four. Film yang Rilis hari Minggu kemarin ya pokoknya. Minggu kemarin sebelum video ini kita ambil. Aku lupa sih, Iya, aku lupa persis. kalau mau bahas itu ya. Terus kamu ingetin, oh Jojo nonton sih. Filmnya Timo siapa? Timo. Aku selalu menyebutnya Timo. Ya, Mas Timo. Timo. Nah, aku bukan penggemar filmnya dia. Aku juga sebenarnya enggak, tapi pernah nonton. Karena filmnya kan gore-gore ya. Nah, jadi memang kalau dari situ bahasanya tidak senang film yang gore dan Ya, gore terus horor gitu aku. Bukan nggak seneng, kalau gore aku nggak bisa. Ya, Kalau horor oke. aku masih mau nonton, tapi tidak di bioskop. Oh, iya. Nah, Next Come For Us kan filmnya dia sebelum Betul. ini ya, yang Netflix juga kan. Betul. Itu aku nggak nonton. Aku nonton. Karena aku dikasih spoiler ada adegan yang patah-patah tulang. Iya. Nah, ini Big Four tuh aku mau karena ada Bimana. Kalau sama aku Putri Marino. Betul, itu adalah dua alasan kami, mau bilang dua alasan aku tapi ternyata dua alasan aku tapi dua alasan kami kenapa menonton ini. Karena kan kalau teman-teman tahu channelnya Enes yang bahas soal film, nah itu kan Putri Marino sempat ngisi sebagai bintang tamu dan ngepromoin film Big Four. Aku juga baru nggak nonton itu. Nah, aku taunya dari situ ada film The Big Four dan itu tuh sekitar udah mungkin sekitar sebulanan sebelum rilis. Nah, makanya aku kemudian termotivasi untuk nonton dan begitu nonton trailernya selayaknya trailer Netflix Ya, sold lah ya. selalu membuat kita aku Penasaran. akan nonton Oke. penasaran nontonnya dan aku pribadi kemakan. Ya, terus kamu ngasih tahu aku, ya udah coba nonton. Gitu. Bimana sama Putri Marino tuh udah lebih dari cukup buat nonton filmnya. Filmnya sendiri plotnya standar ya. Ceritanya soal balas dendam. Ya, mungkin ceritanya soal balas dendam. Mungkin bahasaku untuk menggambarkan plotnya adalah plotnya tuh ada untuk gerakin film aja. Oh ya. Jadi filmnya mau ngapain? Filmnya Mas Timo tuh pengen ngapain? Gini. Ya udah, kita cari plot yang sesuai. Iya, gimana caranya dia tuh bisa berpindah dari satu titik A ke satu action ke action yang lain. Jadi emang filmnya full action ya. Full action Dan surprisingly senjata. Yang biasanya kan kalau kita film aksi Indonesia itu kan identik dengan tarung, betul. doang. Tarung tangan kosong ya. Kalau ini tuh beneran tekanannya ada di senjata. Oke, nah aku ini kan sebenarnya tidak begitu familiar dengan senjata-senjataan, tapi karena memang sedikit banyak terlibat di dunia cosplay, terus punya teman-teman juga pegiat airsoft gun, sering bahas film action sama Mas Bagas, aku sebagai orang yang awam bisa melihat ini weapon handlingnya bagus. Ya, teman-teman. Kayak gitu. Sebelum ini kan aku tanya dulu nih sama teman airsoft gun. Ya ini salah satu film Indonesia yang bukan salah satu, malah mungkin yang terbaik dalam handling weapon senjatanya. senjata. Oke. Aku juga ngelihat dan itu tuh standar operasi banget. Iya, gitu. iya. Kayak kalau misalnya kita ngelihat Walaupun yang paling menonjol cuma Bimana ya, yang iya, lain masih iya. agak-agak. Jadi kalau misalnya kita ngelihat cara mereka handle senjata itu kita bisa terlihat kayak beberapa adegan film, oh ya proper ya kayak gitu. Enggak cuma sekedar mereka terlihat sangar pakai senjata nembak-nembakan kayak gitu. Nah, ini juga mau jadi angleku untuk masuk kalau ngomongin weapon handling dan action ya. Aku akan membandingkannya dengan Comic Egg. Karena kan karakter film yang mirip-mirip adalah Comic Egg. Nah, aku pertama kali nonton aku langsung keinget Comic Egg. betul, kita kan memang Comic Egg yang paling aku nggak tahu ya itu apakah aksi yang bombastis. yang pertama apa bukan, tapi aksi bombastis dan ada komedinya. Dan banyak penontonnya ramai dibicarakan kan memang Comic Egg. Nah, cuma jujur ya teman-teman, aku tuh tidak begitu suka Comic Egg. Ya. Karena apa ya? Sekali ini kan genrenya sama ya, komedi, action kayak gitu. Plotnya tipis-tipis lah gitu. Nah, kalau buatku Comic Egg itu kalau ngomongin weapon handling, ngaco. Jauh, Ya ngaco ngaco, banget. tapi itu bisa diampuni karena memang niatnya buat seru-seruan ya, bombastis. Dan yang paling aku nggak senang itu sebenarnya adalah delivery leluconnya. Kita tuh dipaksa lucu terus tiap saat. Aku nonton tuh capek loh. What do you expect? Isinya komika semua. Iya, dan memang kan seiring berjalannya waktu kita akhirnya sama-sama ngerti. Kalau aku sama Mas Bagas bilang Anggi Umbara ki style Michael Bay. Iya. Aku nggak suka Comic Egg itu simply karena mereka yang nggak enak aja ditonton. Gak enak ya, capek aja. Nah, kalau ini tuh elemen leluconnya pas. Dalam artian lelucon itu disampaikan
tidak dalam keadaan sedang melucu gitu. Jadi kalau masih ingat bahasan gue sama dari soal lelucon di film Ngeri-Ngeri Sedap, kita kan ngeluh Ernest itu kalau bikin film serius, belok sedikit lucu, balik serius lagi. Nah, di Ngeri-Ngeri Sedap itu kan hilang. Lelucon itu built-in di dalam dialog dan apapun yang karakternya perankan. Nah, di film itu seperti itu. Tidak semua leluconnya lucu. Ya, tidak semua lelucon lucu, tapi semuanya tepat guna. Semuanya tepat guna dan semuanya in karakter leluconnya. Gitu. Jadi nggak ada yang melenceng gimana film dan enjoyable lah, tektokan mereka lemparin banternya tuh enak. Karena emang tekanan filmnya itu pertama di aksi. Betul. Baru kemudian komedi. Baru setelah itu drama. Terus kemudian dikit-dikit nyinggung pemerintah. Betul. Petrus sebagai iya. Ya itu kan udah jelas toh. Iya. Dia Petrus sebagai mercenary yang membersihkan dunia bawah. Betul. Ya itu kan kalau kalian generasi tahun 2000-an pasti kalian penasaran apa itu Petrus. Googling apa itu Petrus. Karena kita punya penonton umur 20-an sekarang. Ya, makanya filmnya itu memang mau dideliver seperti apa. Ya Mas Timo udah gitu aja. Gitu. Tidak mau terlalu berat, tidak makanya oke. Dan bukan selayaknya ya, ciri khasnya seperti film-filmnya Mas Timo, shot-shotnya stylish ya? Ya, banget. Kalau aku nggak ngerti ya, aku nggak nonton Night Camp for Us. Cuman aku ngerasa memang shotnya itu ada satu karakter lah. Screenshotable. Iya, satu karakter lah. Banyak shot-shotnya yang angle-nya milih gini ya, dan itu tuh stylish. Screenshotable, gitu. Bisa jadiin wallpaper, bisa dijadiin kirim-kiriman. Nah, dan maaf teman-teman, tadi ada yang lewat. Nah, kalau balik ngomongin action lagi, actionnya itu, bahasaku adalah actionnya itu bisa dicerna mata, bisa dicerna otak. Paham maksud gue? Enggak. Nah, jadi ada yang lewat. Oke, kalau kalau kita melenceng sedikit bahas film Hollywood. Hollywood itu kan banyak aktornya garang-garang. The Rock misalnya, Jason Statham kayak gitu. Tapi kan film actionnya bombastis. Kalau misalnya dia orang mukul, itu tuh pukulannya nggak begitu berasa, orientasinya agak bingungin kayak gitu. Nah kalau ini itu karena dia ada adegan itu tembak-tembakan pistol jarak dekat itu orang-orang sebutnya gunfu. Nah itu kayak mirip kayak John Wick. Nah film ini tuh menyajikan action yang clarity-nya cukup enak. Oh ya, aku paham maksudnya. Paham kan? Jadi kayak berasa gitu siapa mukul siapa, arah kemana, hitnya gimana, impactnya gimana, itu tuh berasa banget. Jadi betul-betul aksinya enak ditonton. Walaupun kameranya itu nggak kayak kamera Jackie Chan yang still, kameranya dinamik, moving terus, tapi nggak bikin kita pusing dan hitnya tuh semua enak berasa deliverynya. Iya. Makanya aku nontonin itu pure buat aksinya aja. Iya. Enjoyable banget semuanya. Ngomongin cerita biasa, balas dendam biasa. Ya, ceritanya tuh ada ya kayak aku bilang tadi di awal. Ya buat gerakin film aja. Makanya kita nggak ngomongin ceritanya karena emang nggak ada yang spesial dari ceritanya. Iya, kayak kalau mau diturutin ceritanya banyak lubangnya, cuma ya buat apa juga. Gitu. Karena emang, ada dua hal yang aku nggak suka ya, bukan nggak suka, nggak cocok sama film ini ya. Karena filmnya oke, ditonton bagus, tapi kan masalah suka nggak cocok itu kan beda. Ada dua hal yang aku nggak cocok. Pertama soal kotor. Tolong jelaskan kotor. Film ini tuh kotor banget. Kotor dalam artian ya jijik. Kotor jijik, banyak ada muntahan, adegan tuh menjijikan, keringat, muntah itu tuh raw banget ya. Raw banget, beneran. Entah bagaimana syutingnya tuh terlihat sangat real. Tapi sepakat aku sama Daris, aku nonton orang berdarah-darah kepalanya meledak di film itu tuh biasa ya, tapi lihat orang muntah tuh kayak fast forward. Dan itu banyak ya di sini. Banyak. Kemudian ketika ada yang wajah bentol-bentol kena racun dan lain sebagainya itu diperlihatkan dengan sangat grafik, aku nggak kuat nontonnya. Tapi itu aku. Mungkin ada yang tidak masalah dengan itu, no problem. Aku juga beda. Biasa lihat darah-darah, kepala meledak biasa, begitu lihat orang muntah langsung fast forward. Tiap orang tombol jijiknya beda-beda. Aku udah kepala juga itu nggak kuat ya. Oh, oke. Memang aku lemah di situ. Iya. Yang kedua soal penokohan. Semua tokohnya oke. Kecuali Pelor. Betul, aku itu juga merasa The Big Four. Ini kan The Big Four, berarti 4 orang yang punya reputasi besar kayak gitu. Tapi di antara 4 ini tuh satu nih agak useless. Useless. Dia nggak ada gunanya di sini. Dia tuh di sini buat emotional budget saja. Dan kan. Kamu harus jaga adik gitu loh. Iya, dan itu kan si Pelor ini kan ya comic relief. Secara struktur cerita dia posisinya comic relief. Nah, makanya kan aku nggak suka karena judulnya Big Four. Iya. Dan mereka dapat reputasi itu udah lama. Iya.
Tapi ada satu yang beban. Iya. Bebannya itu bener-bener beban. Ya si Pelornya sebagai comic relief berhasil, tapi sebagai The Big Four enggak. Enggak, makanya. Jadi ini tuh kayak dipaksain masuk ke cerita buat jadi comic relief. Tapi judul besarnya nggak masuk. Tapi mungkin aku baru kepikiran beberapa detik yang lalu. Mungkin ini nih diniatkan jadi seperti bagi kali, bagi di One Piece. Beda. Enggak, maksudnya dalam artian tidak berguna. Iya. Tapi karena numpang sama orang gede, ketularan gede, tapi nggak berhasil. Mungkin, aku nggak tahu juga. Iya, cuman nontonnya nggak enak. Iya, delivery-nya nggak enak. Delivery-nya nggak enak. Ya, akhirnya jatuhnya delivery-nya adalah dia ini useless aja. Gitu. Nah itu sih, soalnya yang lain tuh bagus banget. Yang lain tuh punya karakter yang kuat. Si apa? Sniper si apa? Ari Kriting, lupa namanya. Bahkan musuhnya bagus banget. Aduh, ini bener-bener Martinus kan? Itu bener aku nyemen dia jadi jadi aktor yang serba bisa. Iya, dia tuh jadi villain cukup menacing. Aku tuh inget itu apa namanya kemarin tuh filmnya sebelum ini tuh yang sama Reza Radian tuh. Lupa yang mana satu. Apa? Itu loh, dendam itu loh. Seperti dendam. Joko. Seperti dendam. Seperti dendam. Rindu harus bayar tuntas. Dia tuh kayak gitu karakternya, tapi ini tuh jadi jauh lebih. Iya. Dia sebagai seorang penjahat itu tuh nggak kosong. Nggak kosong. Hal yang paling menonjol di sini tuh dia. Karakternya cukup komikal banget ya. Suranto ini yang paling. Dalam artinya ketika ngomongin karakternya dia dari segi dialog, cara dia ngomong, cara dia gerak, itu tuh fit in sama tone filmnya. Iya. Makanya ini Suranto ini yang nyelamatin filmnya. Nah, kalau nanti akan ada sequel, apakah bisa ada yang menyelamatkan Suranto yang lain? Kita dari nggak segi tahu. acting. Karena ini dibuild buat sequel jelas. Iya, karena di akhirnya kan ternyata kapten polisinya Papa Hasan. Oh, itu udah ketebak dari awal. Ketebak lah ya. Bapak Hasan itu ternyata menyewa assassin lain yang diperankan Marsha Timothy. Makanya ada simbol laba-labanya mungkin. Aku nggak tahu hubungannya apa karena kan si Suranto kalajengking. Jadi pasti nanti mainan. Iya. Nah, itu keluhan kita terakhir lah ya soal film Indonesia tuh. Ya kadang tuh bagus gitu, ya. Tapi tetap harus ada kompromi di beberapa tempat. Kita paham maksudnya dia ngasih peluang di akhir itu supaya kalau ini ternyata memang sukses, besok ada peluang untuk dikembangin. Ya. Kita paham ini untuk hidupin industrinya baik, cuma kayak berdua tuh kayak ya pengennya ada satu film. Sudah berapa kali ada janji-janji seperti itu. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Ya kalau nanti bisa jadi bagus sebenarnya nggak masalah. Kami hanya jenuh saja. Nah, kayaknya itu aja sih bahasan kita soal Big Four. Tidak ada yang ini sesuai tontonan Netflix biasanya. Enak ditonton. Menghibur. Tapi ya secara visual sangat memanjakan mata, tapi ya memang forgettable. Ceritanya cukup forgettable. Kalau kalian mencari film yang impact-nya kena banget, ini enggak. Makanya mungkin ada alasan kenapa nggak tayang di bioskop ya. Karena emang cukup passable aja filmnya. Oke kayak gitu maksudnya dalam Oke udah. Terus abis itu after effect-nya nggak ada. Cinematic value-nya nggak dapet sih. Kalau di bioskop. Oke, ya bisa. Soalnya kemarin aku habis nonton Avatar yang Aduh, jangan bandingkan sama Avatar dong, Bapak. Kemarin aku bahas Avatar sama Mas Bagas itu kita ngomongkan cinematic experience. Nah, kalau ini tuh udah ditonton di layar TV aja udah cukup. Iya. Cukup lah sih kalau kalian misalnya capek pulang kerja, stres, banyak kerja, nonton film ini tuh menghibur banget. No brainer. Enak banget. Oke, itu aja kali ya. Dadah. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, komen, kita ngobrol-ngobrol lah di kolom kalau ada yang mau ngasih masukan atau apapun. Thank you. Thank you guys, bye.